Dana berikutnya adalah tadi liabilitas dan simpanan dana sirka temporer. Berikutnya adalah modal. Jadi dari yang angka di atas itu sejumlah 26 triliun adalah simpanan masyarakat di bank. Oke, yang harus dikembalikan kalau mereka meminta. Sedangkan berikutnya adalah modal. Berapa sih modal yang dimiliki oleh perusahaan ini? Ada modal dasar dan modal ditempatkan atau modal di store. Dia modal dasar adalah modal maksimal yang mungkin bisa disetor oleh pemilik saham. Sedangkan modal ditempatkan atau modal di store yang saya kasih highlights itu adalah modal yang sudah disetor. Jadi dari batas maksimal 7,5 triliun yang sudah disetor itu ada 4,8 triliun. Jadi yang belum disetor adalah sebanyak 2,6 triliun. Oke, terus juga di bagian modal ada saldo laba sebanyak 159 miliar. Itu dari jumlah totalnya pasifanya ada 43 triliun. Kita lihat apakah sama dengan aktifanya, sama jumlahnya 43 triliun. Aset dan liabilitas serta modal. Oke, masuk ke laporan yang kedua, itu laporan laba rugi. Itu menunjukkan kegiatan operasional dan berapa pendapatan dan berapa pengeluaran. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran itulah yang dihitung sebagai laba. Pendapatan dari bank ada 3,3 triliun sebagai mudharib, hak bagi hasil sebagai mudharib. Itu orang yang mengelola dana dari nasabah. Dana yang dikelola dengan cara disalurkan kepada nasabah lagi, kepada debitur. Ada hak bagi hasil milik bank ada 2 triliun. Pendapatan ada 2,3 triliun. Oke, dari 3 triliun ini diambil 1,3 dibagikan kepada orang yang menabung. Oke, sedangkan bagi bank ada 3,3 triliun. Totalnya adalah pendapatan 2,3 triliun. Dapat beban operasional 1,3 triliun. Jadi bayar gaji, terus kebutuhan bank lainnya itu ada 1,3. Sehingga laba usahanya adalah 118 setelah dikurangin dengan CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi ada cadangan yang mana ketika ada kredit macet itu dikurangi itu. Sehingga laba dari operasionalnya adalah 118 miliar. Oke. Dikurangi lagi sehingga dapat laba bersih 74 miliar. Tadi ada di sebelum atas ada 700 miliar yang didapatkan oleh bank, itu laba sebelum dipotong pajak dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah arus masuk dana yang dimiliki saat awal periode dan dana yang dimiliki setelah akhir periode. Dana yang masuk awal periode nanti digunakan untuk segala macam keperluan, ditambah dengan pemasukan yang lain sehingga jumlahnya terus bergerak. Apa sih fungsi dari laporan arus kas gitu? Untuk mengetahui seaktif apa sih kegiatan usaha dari perusahaan, baik bank ataupun non bank. Dari tahun kita lihat arus kas awal, kas dan setara kas pada awal tahun. Ketika awal tahun ada 5.000 miliar juta, berarti 5 juta berarti 5 triliun. Tapi dana itu nggak langsung disebarkan untuk operasional, untuk pembiayaan dan lain-lain. Sehingga pada akhir tahun yang tersisa adalah 4,1 triliun. Arus kas pendanaan itu 10. Jadi dari apa sih usaha-usaha bank itu sehingga dia mengeluarkan duit, dari sini kita bisa kelihatan dari arus aktivitas operasi gitu. Ada investasi dan juga pendanaan. Pendanaan berarti dia dapat dana dari
dapat dana dari orang yang menabung. Masuk sebanyak 2 triliun pada 2016, namun pada akhir 2019 mengalami penurunan sebanyak 10 miliar. Sehingga pada akhir tahun posisi kas dan setara kas pada akhir tahun ada 4 triliun. Turun dari tahun 2018 sebanyak 5 triliun. Apa ini yang bisa diartikan dari sini? Bahwasanya kegiatan bank itu cukup aktif, sehingga ini meskipun dana kas yang dimiliki itu berkurang, ini bisa jadi akan jadi investasi di masa akan datang. Berarti tahun 2020 atau tahun-tahun setelahnya ada kemungkinan angka ini akan bertambah atau berkurang jika bank masih dalam tahap investasi. Karena investasi cukup memiliki besar nih, 1,1 triliun. Oke. Tidak diimbangi dengan operasi. Jadi aktivitas operasi menghasilkan untung pada tahun 2018, namun rugi 200 miliar pada tahun 2019. Sehingga tidak bisa menutupi pengeluar minus arus kas pada tahun 2019 sebanyak 1,1 triliun. Kalau tahun 2018 dari 1.600 ini lumayan bisa mengurangin dari 1,7 ditambah nanti ada uang masuk 2 triliun. Sekarang semuanya minus dari arus kas aktivitas operasi ataupun aktivitas investasi dan pendanaan, sehingga kas yang dimiliki oleh bank pun berkurang sebanyak 1,4 triliun. Mungkin kalau bisa disamakan sama seperti kondisi mungkin ada di antara kawan-kawan yang punya warung gitu atau usaha segala macam. Itu kan kalau ketika awal buka warung di pagi hari, berapa uang yang kita miliki, itu ada orang membeli, kita dapat duit. Ketika itu ada orang marketing, sales menyetor rokok, kita membeli rokok, uang kita berkurang. Nah, dari kegiatan sehari-hari itu, maka uang yang kita dapatkan kas saat tutup hari, di akhir hari, di malam hari atau di sore hari, itu adalah uang yang kita miliki saat itu juga. Seperti itu pula lah angka 4 triliun ini sama dengan angka yang dimiliki saat kita mau menutup warung, kira-kira seperti itu. Tapi ini hitungannya per tahun ya, 2019. Di bagian terakhir di atas tadi adalah laporan keuangan secara singkat. Nah, sekarang dari angka-angka yang ada di laporan itu kita lihat berapa sih, apakah baik atau buruk gitu. Karena angka yang turun belum tentu buruk, angka yang naik belum tentu baik gitu. Bisa jadi menunjukkan kebaikan, bisa jadi menunjukkan hal yang negatif, tergantung hubungannya dengan pos-pos lain. Ada yang namanya rasio. Kita sini belajar mengenai rasio. Rasio berarti perbandingan antara satu pos dengan pos yang lainnya. Angka yang dihasilkan oleh rasio ini menunjukkan keadaan perusahaan atau keadaan keuangan perusahaan. Yang pertama adalah CAR, Capital Adequacy Ratio, rasio kecukupan modal. Oke. Ini dibagi, jumlah modal dibagi dengan aset terhitung menurut resiko. Nanti sebenarnya ini semester depan ketika kita menganalisa laporan keuangan. Tapi untuk sekarang kita kasih pengenalan mengenai rasio-rasio ini. Rasio Capital Adequacy Ratio itu rasio kecukupan modal, total modal dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko. Ada 25,26%. Hitungan yang baik menurut Bank Indonesia itu 8%. Jadi angka 25% cukup baik, sangat baik. Modalnya cukup kalau terjadi event-event atau kejadian yang membuat bank rugi. Mungkin seperti Covid, karena ini kan laporan sebelum Covid. Jadi nanti dari kecukupan modal ini diambil sedikit atau beberapa porsi sehingga bisa menutupi kerugian yang dapat karena menurunnya usaha saat Covid. Dari 2015 cuma 13%, sekarang jadi 25%, meskipun turun dari tahun sebelumnya 29%. Ada BOPO, BOPO itu singkatan dari biaya operasional dibanding dengan pendapatan operasional. BOPO kalau di bawah 100% itu baik, karena dia menunjukkan perusahaan masih untung. Selisih antara pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau angka BOPO di atas 100%, maka menunjukkan beban atau biaya lebih besar dari pendapatan.